Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa adalla zilla wa zalla aw adlima aw udlama aw ajhala ijzal alaih. Bapak Ibu dan saya sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Hadis Syuhada. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang bagaimana infaknya para sahabat Rasulullah SAW. Di dalam pembahasan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana kisah Mu'adz bin Jabal. Ada dua riwayat yang akan dibahas dalam kitab ini. Riwayat yang pertama pada pekan yang lalu kita sudah bahas, dan insyaallah kita akan lanjutkan riwayat yang kedua. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan wakafnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif, untuk pengarang kitab ini, Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahalawi, dan juga para guru-guru kita, untuk para jamaah sekalian yang hadir maupun yang mengikuti melalui YouTube dan Zoom, juga untuk proses pembangunan masjid kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada apa yang Allah anugerahkan pada kita semua, waktu, ilmu, rezeki, termasuk juga umur kita. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mu'allif atau pengarang kitab ini menyatakan di dalam kitab beliau, yaitu kitab Hadis Syuhada, hadis Abdullah bin Mas'ud fi samahati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud tentang bagaimana samahah Mu'adz. Samahah di sini di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung. Jadi bagaimana kisah Mu'adz bin Jabal kemudian dililit hutang, dan kemudian beliau harus diselesaikan hutang-hutangnya oleh Rasulullah SAW dengan cara harta beliau ditangani oleh Nabi, dijual oleh Nabi aset-asetnya, kemudian digunakan untuk membayar hutangnya. Setelah itu kemudian Mu'adz bin Jabal ini diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, dan kemudian setelah itu beliau memiliki banyak sekali aset setelah diutus oleh baginda Muhammad SAW. Di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung apa faktor yang menyebabkan Mu'adz bin Jabal, seorang ahli fikih yang luar biasa cerdasnya, kemudian mengalami situasi seperti itu. Ternyata itu terkait dengan bagaimana kedermawanan Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini adalah orang yang sangat dermawan. Karena saking dermawannya, maka beliau seringkali memberikan harta beliau tanpa perhitungan. Nah, ini yang diantaranya kemudian menyebabkan banyaknya tanggungan yang kemudian harus ditanggung oleh Mu'adz bin Jabal. Wa akhrajal al-Hakim telah mengeluarkan riwayat min tariqi Abi Wa'il an Abdillah radhiyallahu anhu. Jadi melalui jalur Abi Wa'il dari Abdillah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan lama qubida An-Nabi SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW
Nabi itu telah dipanggil oleh Allah, Nabi itu telah diwafatkan oleh Allah. Wastakhlafu Abu Bakrin, kemudian mereka menjadikan Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi istakhlafa di dalam bahasa Arab itu digunakan dari kata khalafa yakhlufu, khilafah, ya, artinya mengganti. Kalau istakhlafa yastakhlifu itu berarti menunjuk seseorang untuk menjadi pengganti. Maka di dalam istilah fikih kalau disebutkan dengan kata istikhlaf itu artinya menunjuk orang lain menjadi pengganti. Kadang-kadang juga digunakan kata walil ahdi, ada namanya putra mahkota. Nah, tapi dalam kasus ini perlu kita pahami kata istakhlafa di sini digunakan oleh mu'alif, ya, digunakan oleh perawi hadis ini untuk menunjukkan bahwa mereka kaum muslimin pada waktu itu telah mengangkat, telah menunjuk, telah menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi pengganti, menjadi khalifah Rasulullah SAW. Maka kemudian ada istilah Khalifatul Rasul. Jadi Khalifatul Rasul itu adalah pengganti Rasulullah yang ditunjuk oleh kaum muslimin, diangkat oleh kaum muslimin untuk menggantikan Rasulullah dalam hal apa? Dalam memerintah dan mengurus agama, dalam memerintah dan menjalankan urusan dunia, bukan untuk mengganti menjadi nabi, bukan untuk mengganti menjadi rasul. Karena Rasulullah sendiri menyatakan wa innahu la nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelah aku, kata Rasulullah. Jadi kalau ada Ahmadiyah yang mengklaim ya punya nabi gitu, itu jelas klaim itu bohong, dan itu bisa menjadikan mereka kalau meyakini itu maka itu mengeluarkan mereka dari Islam. Ya, makanya Saudi tidak menerima mereka ya karena dianggap sebagai bukan bagian dari Islam. Nah, ini konteksnya dengan klaim atas kenabian, tidak boleh, ya tidak boleh. Dan tidak boleh juga ada manusia biasa yang mengklaim bahwa dirinya itu maksum, tidak punya dosa, itu juga tidak boleh. Jadi mengaku menjadi nabi tidak boleh, mengklaim dirinya maksum, ya sebagaimana paham Syiah. Jadi Syiah itu diantaranya mengklaim imamnya itu adalah maksum. Mereka tidak mengatakan imamnya itu sebagai nabi, tapi mengklaim imamnya itu maksum. Maksum itu apa artinya? Artinya tidak punya dosa. Itu juga tidak boleh. Ya, nah itu artinya kalau dalam pandangan Ahlussunnah ketika seseorang itu mengklaim imamnya itu maksum, itu sama seperti mengklaim imamnya itu menjadi nabi, tidak boleh. Jadi karena itu Ahlussunnah, pandangan Ahlussunnah terhadap imam, terhadap khalifah itu manusia biasa, tidak maksum, artinya bisa melakukan dosa, bisa melakukan salah. Itu pandangan Ahlussunnah. Jadi kalau Syiah menyatakan imamnya harus maksum, ya, nah ini perbedaan antara pandangan Ahlussunnah dengan Syiah ya, terkait dengan konsep imamah ini. Ini yang perlu kita pahami. Nah, di dalam konteks ini perawi hadis ini mengatakan wastakhlafu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi mereka telah menunjuk, mereka telah mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi pengganti Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah SAW, sementara Rasulullah sebelumnya, artinya sebelum Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dan sebelum Rasulullah diwafatkan, Rasulullah itu telah ba'atha Mu'adzan, telah mengutus Mu'adz. Jadi Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal seperti dalam riwayat sebelumnya. Ya. Jadi Rasulullah pada saat di Madinah mengutus Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, ilal Yamani, ke Yaman. Fastamala Abu Bakrin Umar radhiyallahu anhu. Nah, ketika musim haji, pada saat Abu Bakar menjadi khalifah itu, Abu Bakar istakmala, ya, fastakmala Abu Bakar itu menunjuk. Siapa yang ditunjuk Abu Bakar? Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditunjuk menjadi apa? Menjadi amil. Istakmala di sini
maknanya adalah ja'alahu amilan, menjadikan Umar itu menjadi amil. Amil yang dimaksud di sini apa? Amil yang dimaksud di sini adalah petugas, ya, atau pejabat. Ya kalau sekarang kalau konteksnya dengan musim haji berarti menjadi amirul hajj. Jadi Abu Bakar tidak bisa naik haji, Abu Bakar tidak bisa menjalankan ibadah haji pada waktu itu. Nah kemudian Umar bin Khattab ini ditunjuk karena Umar bin Khattab itu adalah pembantunya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar khalifahnya, Umar bin Khattab ini adalah merupakan mu'awinnya, pembantunya Abu Bakar As-Siddiq. Dan ingat, Abu Bakar dan Umar itu dulu ketika Rasulullah menjadi kepala negara, Abu Bakar dan Umar itu juga menjadi pembantunya Rasulullah. Nah, ini perlu kita ingat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Waziroya min ahlis samai Jibril wa Mikail. Pembantuku dari kalangan penduduk langit, kata Nabi, itu adalah Jibril dan Mikail. Wa waziroya, dan dua pembantuku min ahlil ardi, dari penduduk bumi, Abu Bakar wa Umar, adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi Nabi itu punya pembantu. Penduduk langit itu adalah malaikat Jibril dan Mikail, penduduk bumi itu adalah Abu Bakar dan Umar. Nah ketika Abu Bakar naik menjadi khalifah karena Rasulullah SAW wafat, Umar menjadi wazirnya, menjadi pembantunya Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini, ya. Kemudian di sini disebutkan. Jadi pada waktu itu fasta'amala Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Abu Bakar diangkat oleh siapa? Jadi Umar diangkat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu alal mausimi, pada saat musim haji. Falaqiya Mu'adzan. Jadi diangkat menjadi amirul hajj untuk memimpin jamaah haji. Kemudian ketika itu Umar bin Khattab laqiya Mu'adzan, bertemu dengan Mu'adz di Makkah. Wa ma'ahu raqiqun, Kemudian ketika itu Mu'adz bin Jabal ketika bertemu dengan Umar itu membawa raqiq. Raqiq itu artinya budak. Jadi Mu'adz bin Jabal membawa budak, ya, karena zaman itu masih ada yang namanya budak. Makanya dalam kitab fikih itu banyak hukum terkait dengan pembebasan budak, ya, pembebasan budak. Dan perlu dicatat, Islam itu justru, ya, mensyariatkan pembebasan budak, gitu. Kita perlu catat. Jadi zaman sebelum Islam yang namanya perbudakan itu marak di mana-mana. Zaman sebelum Islam. Kemudian Islam datang dengan syariatnya, justru perbudakan pada waktu itu mulai diselesaikan dengan syariatnya. Makanya ada banyak hukum, misalnya orang yang puasa di bulan Ramadan kemudian dia berhubungan suami istri, salah satu sanksinya apa? Disuruh membebaskan budak. Itu menunjukkan apa? Islam berarti mensyariatkan pembebasan budak. Dalam perang juga begitu, budak itu nanti bisa dibebaskan, bisa dijadikan tebusan dan seterusnya. Makanya di dalam Al-Quran ada namanya hukum terkait dengan milkul yamin. Milkul yamin itu hukum yang terkait dengan budak. Ya, milkul yamin itu tidak harus perempuan, tapi juga bisa laki-laki, karena budak itu bisa perempuan, bisa laki-laki. Jadi yang waktu itu ramai, ya, masih ingat ada disertasinya salah seorang dosen di perguruan tinggi Islam, ya, di Jawa ini, yang menyamakan hubungan laki dengan perempuan, suka sama suka, itu seperti milkul yamin. Nah ini kan ngaco, ya, namanya ngaco. Jadi zina dilegalkan dengan hukum seperti hukum budak tadi, ini kacau namanya. Nah ini perlu belajar fikih, ya, jadi perlu belajar fikih lagi, jadi supaya kita nggak ngawur. Nah, jadi
Nah ini perlu dipahami ya. Jadi kadang-kadang sekarang ini karena orang awam mungkin nggak ngerti ya, bagaimana fikih itu, kemudian hukum fikih tadi itu diambil, ini ikut-ikutan ya, karena dianggap yang ngomong doktor, kalau ini disertasi, padahal disertasinya ngacau. Nah ini hati-hati. Nah kemudian di situ disebutkan, jadi Mu'adz bin Jabal itu datang dengan membawa budak. Faqala ma haula, Umar mengatakan siapa mereka? Faqala haula'i uhduli, kata Mu'adz bin Jabal, mereka itu uhduli, jadi artinya orang-orang yang telah dihadiahkan untukku. Wa haula'i Abi Bakar, dan mereka itu untuk Abu Bakar. Kemudian faqala lahu Umar kemudian mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, inni ara laka an ta'tiyahim Abu Bakar. Aku punya pandangan, aku punya kesimpulan, aku punya pikiran, kata Umar bin Khattab, tentang kamu ya, apa yang menjadi hakmu an ta'tiyahim, agar kamu membawa mereka, orang-orang tadi itu, kamu bawa menghadap siapa? Abu Bakar, untuk ketemu dengan Abu Bakar. Kamu bawa ketemu Abu Bakar. Kemudian berkata ya, perawi hadis ini, falakiyahu minal ghadfi, maka ketika itu Mu'adz bin Jabal menemui Abu Bakar besoknya. Faqala ya Ibn al-Khattab. Nah di sini disebutkan falakiyahu, tidak dijelaskan ketemu siapa, tapi kalau dilihat dari riwayat ini menunjukkan bahwa Mu'adz bin Jabal itu ketemu Umar lagi ya, bukan menemui Abu Bakar, karena Abu Bakar tadi dalam riwayat ini disebutkan tidak ikut. Maka domir atau kata ganti dari falakiyah minal ghadfi di sini kemungkinan besar kembali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena di dalam riwayat ini disebutkan faqala ya ibn al-Khattab, wahai putra al-Khattab. Meskipun kalau dalam bahasa Arab ini kadang-kadang memang seperti itu ya. Di dalam bahasa Arab itu kalau ada dua isim dohir ya, yang satu dekat, yang satu jauh, domirnya, kata gantinya itu harus dikembalikan kepada yang lebih dekat. Nah, jadi sebelum ini kita sudah cerita, di situ disebutkan kata Abu Bakar ya. Nah tapi kalau kita baca konteksnya di dalam riwayat ini tidak tepat kalau dikembalikan kepada Abu Bakar, tapi di dalam riwayat ini lebih pas ya, kata gantinya tadi itu kembalikan kepada Umar. Faqala Ibn Khattab, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, wahai putra Ibn Khattab, laqad ra'aitunil barihata, katanya, laqad ra'aitunil barihata, aku tadi malam, di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung bagaimana Mu'adz bin Jabal itu kemudian mimpi diselamatkan oleh Umar dari neraka ya, dalam riwayat sebelumnya. Setelah Mu'adz bin Jabal itu diingatkan, kalau dalam riwayat sebelumnya hartanya Mu'adz itu bukan budak, tapi betul-betul harta yang diingatkan oleh Umar untuk disita ya. Umar bin Khattab ini meminta kepada Abu Bakar untuk menyita hartanya Mu'adz. Kenapa? Karena Mu'adz itu diutus sebagai pejabat negara ya. Mu'adz bin Jabal itu diutus sebagai pejabat negara, sehingga harta yang didapatkan oleh Mu'adz itu sebenarnya adalah bukan haknya Mu'adz gitu. Tapi di dalam riwayat yang lalu disebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal itu ittajar, jadi menggunakan, artinya harta yang ada tadi itu diputar ya, bisniskan, diproduktifkan sehingga menghasilkan keuntungan dan kemudian dibawa oleh Mu'adz. Nah itu yang dikatakan Umar ya, serahkan hartamu kepada Abu Bakar. Awalnya Mu'adz bin Jabal tidak mau menyerahkan harta itu karena alasannya, ini kan harta yang aku usahakan, dan waktu itu Rasulullah yang mengutus beliau, mengutus Mu'adz ya. Nah jadi sampai kemudian akhirnya malam itu Mu'adz bin Jabal mimpi mau masuk ke neraka, kemudian ditarik oleh Umar bin Khattab. Besoknya kemudian beliau menghadap kepada Umar ya,
dan kemudian akhirnya menyerahkan harta tadi, ya. Nah, yang awalnya disampaikan oleh Umar bin Khattab. Nah, dalam riwayat ini Mu'adz bin Jabal itu tidak membawa harta dalam bentuk hasil bisnis tadi itu, tapi ini adalah budak yang dia bawa. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan untuk menyerahkan budak ini kepada Abu Bakar. Nah, malam harinya setelah ketemu dengan Umar bin Khattab itu sama, dalam ayat ini disebutkan Mu'adz bin Jabal mimpi. Di dalam mimpinya apa? Di sini disebutkan laqad ra'aituni al-barihata wa ana anzu ilan nari, katanya. Jadi biasanya orang kalau mimpi buruk apa terjadi? Keringat, iya kan? Berkeringat. Kemudian ya ibaratnya kayak orang yang ketakutan kan, ngos-ngosan, ya kan? Keringat terus ngos-ngosan. Kemudian akhirnya beliau itu hampir masuk ke neraka. Wa anta akhidun bi khujzati. Khujzah di sini, jadi kalau orang pakai sarung, ya Pak, ya. Orang pakai sarung itu mau, kalau zaman dulu, ya kan, jadi mau terprosok, sarungnya itu ditarik, bajunya itu ditarik. Nah, ini kata Mu'adz bin Jabal. Jadi ketika Mu'adz bin Jabal itu sudah kayak mau terprosok, sudah ngos-ngosan, sudah berpeluk tadi itu, kemudian akhirnya oleh Umar ditarik, diselamatkan. Masya Allah. Nah, apa yang tadi dikatakan menarik Mu'adz bin Jabal, apa yang disebutkan Umar bin Khattab tadi menyelamatkannya, itu adalah nasihatnya tadi, ya, nasihatnya Umar bin Khattab kepada Mu'adz bin Jabal. Wa ma urani illa muti'aka, dan aku di dalam mimpiku itu tidak ditunjukkan kecuali mentaatimu. Akhirnya Mu'adz bin Jabal itu selamat karena setelah mimpi tadi, akhirnya Mu'adz bin Jabal akhirnya mentaati, mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Umar bin Khattab tadi. Oleh karena itu, apa yang terjadi kemudian? Qala fa'ata bihim Abu Bakr. Akhirnya Mu'adz bin Jabal itu membawa budak-budak tadi itu untuk dibawa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kisah sahabat, masya Allah. Faqala haula'i, kemudian apa kata Mu'adz? Haula'i uhduri, mereka itu adalah orang-orang yang dihadiahkan kepadaku. Kemudian wa haula'i laka, dan ini atau mereka ini untukmu. Qala fa inna qad sallamna laka hadiyataka. Ini Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu juga tidak berpikir ini soal mekanisme, ini soal masalah hak. Jadi ini bukan haknya Mu'adz. Ketika ini bukan haknya Mu'adz, apa dilakukan oleh Mu'adz? Menyerahkan pada Abu Bakar. Pada saat yang sama seperti dalam riwayat sebelumnya, Abu Bakar sebagai khalifah juga punya hak untuk apa? Menyerahkan kembali harta itu kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Coba bayangkan, Mu'adz bin Jabal itu kan setelah bangkrut, tidak punya harta apa-apa. Kalau kemudian harta tadi itu dirampas oleh negara, meskipun itu negara punya hak, kira-kira akan terjadi? Mu'adz bin Jabal akan betul-betul hidup tidak punya apa-apa. Tapi di sini kebijakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Abu Bakar As-Siddiq meskipun bisa mengambil itu, tapi beliau kemudian dengan haknya, dengan otoritasnya menyerahkan itu kepada Mu'adz bin Jabal. Akhirnya harta itu dipegang oleh Mu'adz bin Jabal dan halal. Nah, ini penting, halal. Gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nanti di dalam pos Baitul Mal, nah ini perlu kita catat ya. Di dalam pos Baitul Mal yang ada di dalam negara Islam itu ada namanya pos harta haram. Ada namanya pos harta haram. Jadi harta hasil koruptor itu nanti dimasukkan di pos itu. Ya, semua masuk ke situ. Ya. Jadi berapapun hasil korupsi itu masuk ke situ semua. Jadi kebayang kita, karena kalau Islam diterapkan, itu koruptor itu hartanya ngumpul semua di situ nanti.
Nah, Baitul Mal itu tidak harus berupa tempat. Ya, coba bayangkan kalau orang itu korupsi tanah, masa iya tanah dimasukkan di situ? Kan nggak mungkin, dipindahkan ke situ, itu cuma catatannya. Tapi itu nanti semuanya ada di situ. Nah, yang menarik, nah ini penting ya. Harta itu bukan haram dengan sendirinya, bukan halal dengan sendirinya. Ini penting. Ya, harta itu bukan haram dan halal dengan sendiri. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan harta itu haram dan halal? Yang menyebabkan harta itu haram dan halal itu mekanismenya. Ya, ini penting. Ya, ketika koruptor tadi itu mendapatkan hartanya dengan cara korupsi, pertanyaan halal atau haram? Haram. Tapi begitu harta hasil korupsi masuk ke Baitul Mal, seperti cerita Abu Bakar tadi dengan Mu'ad tadi, kemudian Baitul Mal itu karena begitu sudah masuk Baitul Mal diserahkan itu berarti hak negara. Nanti begitu sudah menjadi hak negara, terus negara itu memberikan lagi, misalnya karena koruptor tadi itu sudah diambil semua hartanya, terus dia jadi nggak punya apa-apa, terus supaya dia bisa hidup dikasih, misalnya ini kalau saya kasih secukupnya saja, boleh tidak? Boleh. Dan itu menjadi halal pada saat itu. Nah gitu loh. Itu caranya. Ini namanya apa? Berarti harta itu tidak haram dengan sendirinya, tidak halal dengan sendirinya, tapi yang menyebabkan halal dan haram mekanismenya. Gitu. Nah ini beda sama LGBT ya Pak ya. Kemarin kan ada yang bilang LGBT itu tidak haram dengan sendirinya. Ini koplak ini ya. Apalagi kemudian menyamakan LGBT dengan homer. Nah, ini perlu Al-Fakir bahas sedikit ya, saya paham. Ini soal penting. Ya, LGBT disamakan dengan homer, gimana ceritanya? Homer itu benda, betul tidak? Homer itu benda, sama seperti ini, air ini benda. Kalau benda itu hukumnya cuma dua, halal dan haram. Ya. Nah, ada kalanya benda itu yang memang haram karena zatnya. Contoh homer itu haram karena zatnya, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan hurmatil khamru aniha. Homer itu diharamkan karena zatnya. Itu hadis Nabi. Lah kok mengatakan homer itu tidak haram dengan sendirinya? Buktinya apa? Orang ya kalau minum khamr memang haram, berarti haramnya karena minum katanya. Terus kalau orang itu berobat, kalau pakai campuran alkohol, maka berobatnya jadi boleh. Berarti apa? Sama-sama diminum tapi yang satu berobat, yang satu tidak, yang satu boleh, yang satu tidak. Seakan-akan betul. Ini kalau nggak ngerti logikanya bisa kemakan. Tapi perlu diingat bahwa minum khamr itu haram. Minum obat yang ada campurannya alkohol yang itu masuk bagian dari khamr tadi kok boleh. Kebolehan berobat itu ada dalilnya Pak. Kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis atau barang haram itu ada dalilnya, di mana itu masuk dalam kategori hukum rukhsah. Nah, ini itu masuk dalam kategori hukum rukhsah. Jadi itu karena dibolehkan oleh dalil, gitu loh. Ini yang kita pahami. Tapi itu konteksnya dengan benda. Nah sekarang pertanyaannya, LGBT itu perbuatan atau benda? Perbuatan. Wong penyimpangan perilaku seksual kok dikatakan benda? Ya kan? Jadi LGBT itu bukan benda, tapi LGBT itu adalah perilaku. Karena itu hukumnya LGBT bagaimana? Berbeda sama hukum khamr tadi. Karena sudah jelas dilaknat oleh Nabi. Jadi ini harus kita pahami. Nah, jadi ini sedikit ya faedah tambahan saja. Ya, karena ini masya Allah ya serangan luar biasa. Jadi kalau nggak kita singgung nanti karena juga mereka mencoba untuk membangun dengan nalar yang keliru. Ya, kadang-kadang ngerti hukum sedikit, ngerti cara pengambilan hukum sedikit dipakai untuk ngotak-ngatik begini nih. Ya, nanti yang nggak ngerti bisa kemakan. Makanya perlu dijelaskan bagaimana nalar hukumnya yang benar supaya kita tidak termakan.
Baik, kembali kepada persoalan harta, ya, itu tidak halal dan haram dengan sendirinya. Ini harta, kita tidak bicara tentang benda, bicara tentang harta, ya. Nah, kenapa? Karena dalam pandangan Islam, benda yang haram itu tidak disebut harta. Benda yang haram itu tidak disebut harta. Homer itu tidak disebut harta, ya, karena haram tadi. Misalnya ada, mohon maaf ya, kotoran, ya, kotoran itu nggak bisa disebut harta. Itu dalam pandangan Islam. Nah, ini harus kita paham dalam istilah fikihnya itu. Ya, yang disebut mal itu, ya, yang disebut mal itu memang dasarnya itu bisa dijadikan sebagai harta tadi. Ya, ini penting untuk kita paham. Nah, kemudian di sini disebutkan, jadi Abu Bakar ketika mendapatkan harta itu dari Mu'adz bin Jabal, ini mekanisme. Begitu harta itu diserahkan oleh Mu'adz kepada Abu Bakar sebagai khalifah, maka khalifah punya hak, ya, punya hak. Mau diambil ke Baitul Mal boleh, mau diserahkan kepada Mu'adz bin Jabal boleh. Nah, ini namanya mekanisme. Sehingga apa yang tadinya itu haram atau syubhat, begitu diserahkan ke Baitul Mal, kemudian nanti negara memberikan kepada warga negaranya, maka itu menjadi hak halal. Itu menjadi halal. Itu nanti banyak sekali, Pak, banyak sekali. Makanya di dalam Islam itu, misalnya contoh seperti hukum tanah juga begitu, ya. Jadi kalau misalnya negara itu memberikan tanah milik negara, ya, kepada rakyatnya, ketika rakyat itu tidak punya tanah supaya dia bisa bertani dan sebagainya, itu hak negara, itu boleh. Itu dalam istilah fikih namanya iqta, ya, namanya iqta. Itu. Yang tidak boleh adalah negara itu melakukan privatisasi, privatize terhadap apa? Misalnya tanah atau lahan milik umum, itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh. Meskipun negara itu punya hak untuk mengelola, tetapi negara tidak boleh melakukan privatize. Nah, ini perlu dicatat. Jadi bukan berarti ketika negara itu diberi hak untuk mengelola lalu dia bebas. Enggak, ada aturan hukum. Nah, ini penting untuk kita pahami. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan fakharaja Mu'adz ila sholati. Mu'adz kemudian keluar untuk berangkat melaksanakan sholat. Fa'idahum yusalluna khalfahu. Ketika itu, ya, mereka, artinya budak-budak yang tadi disebutkan tadi itu ternyata sholat di belakang Mu'adz. Faqala Mu'adz, maka Mu'adz kemudian berkata atau bertanya, liman tusallun, ya, untuk siapa kalian sholat? Qalu lillah, kami sholat untuk Allah. Faqala fa'antum lahu, masya Allah. Kalau begitu, kalian itu miliknya Allah, bukan milikku. Ya, untuk siapa kalian sholat? Untuk Allah. Kalau begitu, kalian itu hambanya Allah, bukan hambaku. Nah, makanya kita ini kan hambanya Allah, ya kan? Nah, kita ini hambanya Allah. Ini Mu'adz bin Jabal. Lalu akan dilakukan fa'ataqahum, lalu kemudian Mu'adz membebaskan mereka. Jadi budak-budak yang dimiliki Mu'adz. Ini luar biasa Islam ini. Bayangkan Mu'adz bin Jabal mendapatkan budak, itu menjadi harta milik dia, ya. Lalu kemudian harta itu diserahkan pada negara dengan nasihat Umar tadi. Begitu sampai ke tangan negara, dikembalikan pada Mu'adz sebagai miliknya, sah, halal. Begitu sudah sah jadi miliknya, lalu kemudian budak tadi dibebaskan, gratis. Subhanallah. Hebat kan hukum Islam itu, luar biasa, ya. Nah, ini, ya, bayangan bagaimana orang kalau punya ketakwaan, pikirannya itu, ya, istilahnya ini bukan melihat dunia saja, dia melihat ke akhirat, ya, masya Allah. Coba bayangkan kalau budak tadi dia harus membayar tebusan berapa yang harus dia bayar, ya, berapa yang harus dia bayar untuk membebaskan dirinya tadi, terus berapa lama dia harus bekerja untuk bisa membayar tebusan tadi. Tapi pemilik budak tadi bisa dengan mudah mengatakan, ya, untuk membebaskan mereka. Masya Allah.
Ini luar biasa. Nah, jadi maka Islam itu ya meskipun sering kali dituduh melakukan perbudakan, yang benar adalah justru Islam itu mempunyai mekanisme bagaimana membebaskan para budak tadi. Nah, yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam syarah kitab ini itu disebutkan mereka setelah mereka dibebaskan oleh Mu'ad dari budak, maka mereka itu tidak menjadi rokib, tapi mereka menjadi rofik. Nah, ya ini dalam bahasa Arab ya. Itu beda huruf fa di tengah sama kof, itu maknanya beda. Rofikun dengan rokikun. Ya, rokikun itu artinya budak. Rofikun itu artinya teman. Beda fa sama kof. Makanya kalau baca Quran jangan salah. Salah, ya itu salah titik saja. Titik 2 sama titik 1. Rofik itu titiknya 1, rokik itu titiknya 2. Tapi maknanya fatal. Yang satu maknanya budak, yang satu maknanya teman. Makanya, ya ini. Jadi apalagi kalau bapak-bapak mungkin kelihatannya sudah mulai agak tebel-tebel. Kalau baca Al-Quran kadang-kadang 1 titik jadi 2 ya. Kalau nggak hafal Al-Quran pakai kacamata yang betul, nanti jangan sampai salah. Itu bisa fatal nanti mana, ya bisa fatal mana. Ya, jadi ini hati-hati. Al-Quran itu Masya Allah salah harakat saja maknanya fatal. Jangankan salah harakat, salah makhraj. Ya pernah Al-Fakir ceritakan ya. Jadi misalnya begini, ya. Afala yang turuna ilal ibili kaifa nah itu ada ngoroknya, khuliqat, ya kan? Afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat, gak ada ngoroknya. Yang satu artinya dicukur, yang satu artinya diciptakan. Jauh gak? Jauh ya, fatal sekali maknanya. Yang khuliqat itu yang benar, itu maknanya apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan. Yang satu artinya apa? Afala yang dulu ilal ibili kaifa khuliqat, gak ada ngoroknya. Artinya apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu dicukur. Yang satu diciptakan, yang satu itu beda makhluk, hurufnya sama. Kalau tadi beda huruf, satu titik saja. Ini Al-Quran, ini masalah, Masya Allah. Makanya ya kita kalau pengen benar ya harus serius. Ya. Yang belajar tahsin harus serius. Ya. Nah, ini. Jadi kalau dalam tajwid itu ada sifatul huruf dan makharijul huruf, itu harus pas. Ya. Nah ini sedikit ya terkait dengan kelanjutan kisah Mu'ad bin Jabal tadi. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim bahwa Fuqaha Adz-Dzahabi dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi sahihun, kata Imam Adz-Dzahabi hadis ini sahih ala syarti shaykhain, ya, mengikuti jalur rijal orang-orang yang digunakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, walam yukharrijahu, sekalipun Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis ini dalam kitabnya. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang begini, ada orang mengatakan, oh hadis ini tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Betul, tidak ada. Nah karena itu Imam Al-Hakim An-Naisaburi itu berikhtiar gitu. Tokoh-tokoh yang disebut dengan sanad itu adalah tokoh-tokoh yang meriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim tadi itu diambil, dikaji. Ini mengeluarkan hadis apa saja, dikaji, diteliti, ya. Nah dari hasil penelitian itu lahir satu kitab namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Al-Mustadrak ala Sahihain. Jadi apa yang bisa ditemukan ya dari Sahihain tadi yang tidak ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Terus kalau ditanya bagaimana statusnya hadis tadi, memang tidak semua yang ada di dalam kitab Al-Mustadrak itu sahih, memang sebagaimana pengakuan Al-Hakim sendiri. Tapi setidaknya perawi-perawi atau orang-orang yang meriwayatkan di dalam Al-Mustadrak tadi itu adalah perawi-perawi atau orang-orang yang diambil oleh Al-Hakim, karena mereka ini adalah orang-orang yang meriwayatkan, yang digunakan Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitabnya. Itu namanya ya
ala syarti, yang mengikuti syarat, ya, Sahihain, dua guru tadi, yaitu Bukhari dan Muslim. Nah, kadang-kadang hadis itu juga begitu. Jadi misalnya satu hadis itu sanadnya dhaif, ya, itu tidak selalu dia kemudian langsung, oh ini nggak bisa kita pakai, oh ini dhaif, nanti dulu. Nah, itu nanti dipelajari. Dalam ilmu hadis itu ada namanya iktibar, menyusuri apakah hadis ini itu hanya diriwayatkan oleh jalur tadi saja atau ada jalur yang lain. Nah, itu nanti ada pembahasan namanya mutaba'ah dengan syawahid. Nah, itu untuk apa? Menjadikan hadis yang satu jalur yang karena dhaif tadi, ketika ketemu jalur yang lain, maka nanti bisa naik derajatnya. Gitu. Makanya jangan mudah memvonis sebelum ilmunya lengkap. Nah, jadi supaya kita ini nggak gampang menyesatkan orang, ya, nggak gampang mendoif-doifkan. Nah, itu, ya, nggak gampang mendoif-doifkan. Ini penting, ya. Jadi semakin kita ini ilmunya banyak, semakin luas ilmunya, maka kita ini menjadi semakin bijak, gitu, ya. Nah, ini penting. Nah, kemudian berikutnya adalah infaq ma yuhabbu, ya, jadi menafkahkan, menginfakkan ma yuhabbu, apa yang dicintai. Nah, ini riwayat yang lain yaitu tasadduqu Umar radhiyallahu anhu bi ardihi fi Khaybar. Nah, ini peristiwa wakafnya Umar ini sangat masyhur, ya. Jadi Umar itu mensedekahkan, Umar radhiyallahu anhu itu mensedekahkan, sedekah yang dimaksud di sini adalah wakaf. Ya, sedekah yang dimaksud di sini adalah wakaf. Bi ardihi, tanah Umar fi Khaybar, di Khaybar. Peristiwa perang Khaybar, ya, peristiwa perang Khaybar itu terjadi, ya, peristiwa perang Khaybar itu terjadi setelah peristiwa Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Setelah peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah SAW kembali ke Madinah, ya, kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan turun surat Al-Fatah, ya, turun surat Al-Fatah. Di dalam surat Al-Fatah itu Allah sudah menceritakan, memberikan kemenangan kepada Nabi, tapi kemenangan itu belum kelihatan. Makanya di dalam ayat itu Allah menyatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kemudian di akhir ayat itu Allah menyatakan wa kafa billahi syahida. Jadi menggunakan kata-kata wa kafa billahi syahida. Nah, kenapa Allah menggunakan kata wa kafa billahi syahida? Karena pada waktu itu, ya, pada waktu itu belum menang, ya. Jadi pada waktu itu belum menang, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata wa kafa dan cukup billahi Allah syahida, yang menjadi saksi. Karena banyak orang tidak percaya, mana buktinya? Nah, itu perjalanan dari Mekah ke Madinah, itu tahun ke-6. Terus setelah sampai di Madinah, Rasulullah kemudian berangkat menuju ke Khaybar. Nah, maka kemudian ada perang Khaybar. Khaybar ini adalah benteng Yahudi terakhir, di mana Yahudi di Madinah itu sudah berhasil diberasi oleh Nabi, tinggal sisa Khaybar. Nah, Khaybar ini awalnya mau, ya, diajak koalisi oleh Quraisy untuk menyerang Rasulullah dan negaranya di Madinah. Sebelum itu terjadi, maka dipecahlah persatuan mereka oleh Nabi dengan perjanjian Hudaybiyah tadi. Jadi Hudaybiyah itu untuk mengikat kaki dan tangannya orang Quraisy supaya kalau nanti Khaybar itu dipukul oleh Nabi, mereka nggak bisa bantu. Ini strategi Rasulullah SAW. Maka yang terjadi kemudian apa? Rasulullah SAW berangkat ke Khaybar. Orang-orang munafik, ya, pada saat tidak mau berangkat ke Hudaybiyah, tidak mau berangkat umrah tadi, mereka tidak diperbolehkan untuk ikut dalam perang Khaybar, karena Khaybar itu terkenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa. Jadi mereka sudah membayangkan kalau nanti ikut dalam perang Khaybar, ghanimahnya banyak, nah, gitu, rampasan perangnya banyak. Tapi ditolak oleh Rasulullah SAW dan mereka tidak diizinkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini cerita sedikit tentang Khaybar.
Nah kemudian Rasulullah SAW dalam perang Khaybar kali menang, mendapatkan kemenangan besar. Nah di sini disebutkan akhrajal a'immatu as-sittah, para imam ya yang mempunyai kutubus sittah itu telah menyebutkan jadi 6 imam hadis itu telah mengeluarkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, kata Abdullah bin Umar, asaba Umar bi Khaybar afdal. Jadi Umar itu mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Fa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Umar mendatangi Rasulullah. Jadi Umar mendatangi Rasulullah. Faqala, kata Umar bin Khattab begini, asabtu afdal lam usib malan. Aku mendapatkan tanah dan aku tidak mendapatkan harta. Jadi harta yang ghanimah yang didapatkan Umar itu berupa apa? Tanah, bukan berupa harta. Ya, beliau mengatakan lam usib malan, waktu aku tidak mendapatkan harta sama sekali, yang aku dapatkan cuma tanah ini, sebidang tanah. Anfasa minhu, yang lebih berharga daripada harta. Masya Allah. Jadi tanahnya tadi lebih berharga daripada harta. Ini kata Umar bin Khattab. Lalu kemudian apa? Umar bin Khattab minta petunjuk kepada Rasulullah. Fakaifa ta'muruni bihi. Lalu apa yang engkau titahkan kepada aku ya Rasulullah? Ini pertanyaan Umar kepada Rasulullah. Qala, kata Nabi. Nah ini jawaban Rasulullah. Hadis ini itu nanti dipakai dasar oleh semua fuqaha. Semua fuqaha ketika membahas tentang wakaf itu dasarnya hadis ini. Ya, di antaranya kemudian Rasulullah mengatakan in syi'ta, kalau kamu mau, habbasta aslaha, maka kamu tahan pokoknya. Jadi kan di situ kalau kita bicara soal tanah ini, hukum tanah itu ada 2 hukumnya. Pertama itu namanya rokobah, ya. Rokobah itu sebenarnya diambil dari kata leher, ya. Tapi maksudnya rokobah itu apa? Ya tanahnya itu namanya rokobah. Kemudian yang kedua itu manfaat, jasanya. Tanah itu kan bisa menghasilkan, itu namanya manfaat. Dia bisa dipakai mendirikan bangunan, dia bisa dipakai untuk bercocok tanam, itu namanya manfaat. Nah rokobahnya itu ya tanahnya itu. Nah kata saudara Umar, apa kata Rasulullah SAW? Ya, in syi'ta habbasta aslaha, kalau kamu mau maka kamu bisa tahan pokoknya, wa tasaddaqta biha, kemudian kamu wakafkan pokoknya tadi. Nah kalau dalam riwayat yang lain itu terkait dengan pohon, karena di Khaybar itu banyak pohonnya Pak. Tanah Khaybar itu adalah tanah perkebunan. Jadi di sana itu ada 2 tanaman, ada yang disebut dengan asjar dan ada yang disebut dengan zuru. Asjar itu berarti tanaman berupa pohon, berarti kebun kan. Ya. Kemudian yang kedua itu zuru, yaitu tanaman berupa misalnya kayak gandum, itu zuru dalam fikih. Nah ini makanya para fuqaha itu menjelaskan tentang hukum tanah Khaybar tadi. Itu nanti kaitannya dengan apa? Namanya hukum muzara'ah dan hukum musaqat. Musaqat itu apa? Musaqat itu adalah hukum, jadi misalnya begini, Bapak punya tanah kebun nih, punya tanah kebun, misalnya kelapa, ya ada namanya kelapa. Kalau di Arab itu kan kurma, kebunnya itu berupa kurma, dari pohonnya itu berupa kurma. Nah ini bisa dilakukan kerjasama dengan orang lain. Misalnya kita tinggalnya mungkin di Bogor, kita punya tanah di Puncak. Tanah itu bukan tanah persawahan tapi tanah perkebunan. Kemudian kita bertanya, saya nggak bisa bolak-balik dari sini ke Puncak. Bagaimana hukumnya kalau saya minta orang di sana untuk mengelola, nanti kalau panen kita bagi hasilnya? Itu namanya musaqat. Itu boleh. Itu namanya musaqat, itu boleh. Ya, dasarnya apa? Ini tadi hadis yang terkait dengan Khaybar tadi. Nah yang kedua, ulama itu ada membolehkan yang kedua, itu tanah pertanian.
Nah, kalau pertanian karena sawah itu beda dengan kebun. Kalau kebun itu ditanami pohon, kalau sawah tadi itu tanaman yang namanya zuru, seperti tadi gandum, kemudian padi, beras dan sebagainya, itu namanya zuru. Beda. Kenapa? Karena dia nggak ada pohonnya. Karena tidak ada pohonnya. Nah, fuqaha ada ikhtilaf terkait dengan hukum muzara'ah. Muzara'ah itu apa? Petani, dia tidak punya sawah, tapi kemudian diberi hak oleh pemilik sawah tadi untuk mengelola sawahnya tadi dengan nanami padi dan gandum dan sebagainya tadi. Itu namanya muzara'ah. Ya, namanya muzara'ah. Kemudian nanti kalau panen dibagi hasilnya. Nah, di sini fuqaha ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan itu tidak boleh. Nah, itu. Yang mengatakan tidak boleh dasarnya pakai hadis tadi juga. Ya. Kenapa? Karena tanah hebat itu banyak pohonnya, bukan zuruknya. Gitu. Ya, bukan zuruknya. Sementara yang mengatakan boleh juga pakai hadis tadi juga. Karena ya, di situ mereka melakukan bagi hasil. Padahal, nah ini nanti perdebatannya itu ada pada penggunaan dalil. Yang satu pakai dalil, yang satu pakai namanya syubhatul dalil. Nah, ini nanti bicara soal usul fikih agak menjelimet, ya. Nah, tapi kita tidak akan membahas itu. Jadi kesimpulannya, subhanallah, Umar bin Khattab kemudian akhirnya mewakafkan hartanya tadi. Ya, dan harta itu terus berkembang dari hasil wakaf yang Umar bin Khattab tadi berkembang. Ya, jadi apa yang didapatkan Umar ketika harta itu berkembang? Berarti apa? Panennya, macam-macamnya tadi itu pahalanya mengalir. Ya, pahalanya mengalir. Nah, ini yang perlu kita pahami. Fatasaddaqa, kemudian Umar mensedekahkan, mewakafkan di harta tadi. Umar radhiyallahu anhu annahu la yuba'u asluha, maka tanah itu tidak dijual. Ya, tanah itu tidak dijual, termasuk pohonnya tidak dijual, karena tanah dan pohonnya tadi diwakafkan. Wala yuhadu, tidak boleh dihibahkan. Jadi ini ingat, wakaf itu tidak boleh dijual, wakaf itu tidak boleh dihibahkan. Wala yurasu, tidak boleh diwariskan. Fil fuqara wal qurba, termasuk tidak diwariskan kepada kerabat, tidak boleh. Warriqab, ya, termasuk untuk membebaskan budak. Ya, wa fi sabilillah, ya, termasuk untuk sabilillah. Wadhaif, ya, termasuk ibnu sabil yang kehabisan bekal dan sebagainya. Tapi kalau kita ambilkan hasilnya tadi, kita berikan, boleh. Kalau orang yang wakaf tadi mintanya begitu, misalnya begini, ini wakaf ini makanya hati-hati. Jadi misalnya begini, ini sampai misalnya begini Pak ya, ada orang wakaf misalnya kita bikin air itu untuk wudhu, ya. Jadi wakaf air untuk wudhu. Fuqaha itu sampai membahas boleh tidak ada orang wakaf air untuk wudhu dipakai mandi. Mereka mengatakan tidak boleh. Sampai begitu. Kenapa? Karena wakafnya untuk wudhu, bukan untuk mandi. Nah, tapi kalau wakafnya untuk mandi boleh untuk wudhu. Ya, kalau wakafnya untuk mandi boleh untuk wudhu, tapi kalau wakafnya untuk wudhu tidak boleh untuk mandi. Sampai begitu Fuqaha membahas. Ini hukum, ya. Jadi makanya ketika kita mengelola wakaf harus serius belajar hukumnya, nggak boleh main-main. Kan di situ nanti ada penjelasan detail yang harus kita pahami. Nah ini tadi dijelaskan di sini, ya. La junaha ala waliha, ala man waliha ayyakula minha bil ma'ruf. Kemudian tidak ada masalah orang yang mengelola wakaf tadi, dia mengambil, ya, misalnya dari mana dia mendapatkan gaji dan sebagainya, boleh. Hasil pengelolaan wakaf tadi itu misalnya dia ambil untuk gaji dia, untuk kehidupan dia, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, boleh. Nah ini nanti namanya wakaf produktif. Wakaf produktif. Jadi hasil wakaf tadi, hasilnya itu boleh dimakan, ya. Makanya, nah ini sedikit, mungkin pernah ya Al-Fakir ceritakan tentang kasus tanah ulayat, ya. Saya ingat dulu pernah itu Al-Fakir singgung waktu di masjid. Itu tanah ulayat.
Tanah ulayat itu sebenarnya tanah wakaf, Pak. Ya. Nah, cuma orang Padang itu mewakafkan itu pada anak perempuan, gitu. Kenapa? Itu kita sebut tanah wakaf karena tanah itu nggak boleh dijual, nggak boleh misalnya diwariskan kepada maksudnya laki-laki ya, karena ini wakafnya untuk perempuan, gitu. Nah, kenapa mereka memberikan pada perempuan? Itu sebenarnya untuk menjadikan perempuan ini kan mungkin dia ditinggal suaminya, dia nggak harus merawat, dia masih punya harta. Itu luar biasa, itu pemikiran brilian itu. Itu pemikiran brilian, itu bagian dari wakaf. Itu bagian dari wakaf. Apakah itu salah? Nggak salah. Justru itu bagus. Ya, justru itu bagus. Karena dengan begitu, misalnya ini nanti ya bapak ini misalnya punya aset lah gitu, sudah niru orang Padang berarti. Kita punya aset, saya nggak akan misalnya jadikan aset ini udah tak wakafkan aja untuk anak perempuan saya, boleh, nggak apa-apa, boleh. Tapi nanti karena ini namanya wakaf tadi kan nggak boleh diwariskan, jadi dia akan jatuh kepada keturunan tadi, ke garis perempuan tadi kalau memang arahnya ke situ. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Kehidupan dia. Yang wakafnya tidak berubah karena wakaf itu miliknya Allah, tapi manfaatnya sama seperti tanaman. Nah ini contoh ya. Nah ini. Wajibnya alaman wali dihayyaku lamin habil ma'ruf audit imasodi kedua mutamawilin fihi, atau dia memberi makan orang lain tetapi luar mutamawil, ya maksudnya bukan untuk memperkaya diri, tidak. Kadar finas beroy. Nah itulah yang kemudian dijelaskan di dalam kitab Nasbur Roya. Baik. Sampai di sini yang dapat kita sampaikan karena sudah masuk waktu syuruk. Ya. Semoga apa yang kita pelajari atau kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, bisa mencerahkan ya, amalan-amalan kita semua sehingga kita punya pegangan hukum syarat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.